guys, welcome back again to my YouTube channel. Di video gua kali ini gua akan unboxing and review the mystery box. Ya, ini mystery box lagi kayak Gundam Astra Reframe Kai. Dan ya, ini adalah sisa terakhir dari THR gua kemarin. Langsung aja gua unboxing mystery boxnya. Ya, kalian juga udah tau lah. Dan nih dia, udah kelihatan dari bawah. Ini adalah The Master Grade Double Zeta Gundam Furka. Ya, maksud dari Furka ini adalah versi yang terbarunya dari yang versi lamanya. Ada buat versi lamanya dari Double Zeta Gundam kayak di gambar ini. Nah ya, kayak gitu kira-kira. Dan langsung aja gua keluarin dulu dari boxnya. Dan ya, ini dia The Master Grade Double Zeta Gundam Furka. Di sini kalian bisa lihat ada gambar Double Zeta Gundamnya. Terus di sini dia gede banget badannya guys, bulky banget. Dan ini adalah versi kedua dari Zeta Gundam yang ada di filmnya. Jadi di filmnya itu pertama karakter utamanya Judo Washita itu ngambil Zeta Gundam, habis itu dibuat saudaranya lagi jadi Double Zeta Gundam. Di sini dia bisa berubah, dia kayak terbagi gitu. Dia ada part kaki, part cannonnya, sama backpack, sama ada core fighternya. Karena di sini ada tulisannya transformable, mana ya? Oh ya, ini dia, transformable mobile suit. Dan dia juga bisa berubah jadi pesawat dalam mode langsung kayak begini. Jadi gede ntar bentuk pesawatnya guys. Terus di sini dia di bagian kepalanya kayak ada cannon gitu. Ini apa ya nama cannonnya, ya itulah. Terus di sini ada tembakannya juga. Terus di sini ada beam sabernya. Beam sabernya ini gede. Dan kalau di filmnya itu juga bisa nembakin nembakin beam gitu. Terus langsung aja ke bagian kiri boxnya ini. Nah, di sini yang kayak tadi gue barusan bilang, di sini dia kayak ada core fighter, ini chest unit, terus ini backpack unit sama leg unitnya udah nyatu langsung gitu. Terus buat di bagian bawah atas box sama kayak begini. Terus buat bagian kanannya nih kayak begini, dia bisa berubah jadi pesawat kayak begini guys. Nah, ini bentuk jadinya, detail-detailnya. Dan langsung aja kita unboxing Master Grade Double Zeta Gundam. Ini dia. Nah, kayak begini kalau buku buat Master Grade Furka. Dan hampir semua Furka itu bentuknya kayak begini. Ya, gue lihat di Google, bisa kalian cek juga. Dan di sini dia lebih colorful gitu, banyak warnanya gitu. Terus ini ada pose-posenya, ini ada core fighternya di sini. Terus dia ada action figurnya juga. Di sini dia ada dari core fighter yang pesawat yang ini. Jadi yang paling gede. Dan ini dia lumayan bulky gitu guys, gede. Terus di sini ada 15 part. Part A, B, C, D, E, F, G, E, F2, G1, G2, H, I, Z, PC21 sama water decal. Terus habis itu di sini dia pemasangan core fighternya, chest sampai ini lumayan tebel, ada sampai sekitar 15 halaman buat nggak segini, ada 1, 2, 3, 4, yaps, ada 4 lembar buat perakitannya. Dan ini cara buat merubah dan ngelepasin disassemble the G-Fortress. The G-Fortress-nya itu maksudnya yang tadi yang pas Double Zeta Gundam berubah jadi pesawat. Terus di sini ada pemasangan water decal-nya, dia colorful buat masang water decal-nya jadi cerah gitulah. Dan di sini ada tulisannya instruction design team producer bla 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 bla. Nah, langsung aja. Di sini
Pertama ada part putih, dia partnya gede-gede semua. Nah ini udah jelas, ini beam sabernya, gagangnya ini jumbo guys, gede. Terus di sini ada part biru, part kuning, part clear, dan part-part lainnya ini banyak banget, gede-gede banget guys. Jadi kalian nggak perlu kesusahan lagi buat masangnya. Terus di sini ada part silver. Terus di sini ada part lain lagi. Yang jelas banyak, dan yang jelas ini nggak dapat base. Dan ini ada water decalnya. Water decalnya ini sedikit berbeda sama kayak yang punya Astray, tapi emang mayoritas water decal bentuknya kayak gini. Jadi ntar kita potong langsung dari sini. Dan langsung aja guys kita rakit Gundam Double Zeta fur cutnya. Docking to form Double Zeta.
Dan ya guys, ini dia Master Grade Double Zeta Gundam Furka. Ini adalah Gundam ketiga dari series Universal Century, yaitu Double Zeta Gundam. Kalau yang sebelumnya itu dari series Zeta Gundam, dan sebelumnya lagi Mobile Suit Gundam atau RX-782. Di sini juga masih kelihatan masih Gundam-Gundam permulaan gitu, masih yang Gundam awal yang bentuknya masih kotak-kotak gitu, masih jadul gitu stylenya, dan warnanya juga masih basic, yaitu didasari dengan warna putih dan didominasi dengan warna putih, terus ada sedikit biru dan kuning dan merahnya dikit. Dan ya itu ciri khas dari Universal Century generasi sebelumnya, dan yang ini dari Universal Century 0088. Dan di sini ini adalah mungkin Gundam yang bentuknya paling besar kedua setelah EX Sentinel, kalau nggak salah. Itu dia, kalau EX Sentinel itu emang lumayan mahal dan bodinya besar banget, lumayan, dan senjatanya juga gede, mungkin keren. Terus kalau ini juga lumayan keren karena ini mantep guys, dia bisa berubah jadi pesawat, dan ini dia kayak Megazord Power Rangers gitu. Dia terbagi jadi 3 form. Ini ada maksudnya 3 bentuk. Pertama ada top fighternya, terus sama leg fighternya. Ntar ini bisa jadi docking gitu, ada di video yang awal sebelum masuk review. Dan ada core fighternya. Di sini kalian bisa lihat dari desainnya, ini bulky banget, dia bentuknya gede, gemuk gitu bentuknya. Bahkan dari belakangnya aja juga backpacknya ini gede, kalian bisa lihat sendiri. Terus di sini juga ada sayapnya, dan backpacknya ini dia ada rudalnya gitu. Ini kalian bisa lihat yang merah-merah ini, kalau di animenya itu rudal. Terus juga ini beam sabernya ini gede, dan gagangnya aja ini udah gede, apalagi dari beam sabernya nanti gue bakal kasih lihat. Terus di sini juga ini kokpitnya, yang di bagian dadanya di perutnya ini bisa dibuka biar kokpitnya ini kelihatan. Nah, tuh di sini kita dikasih 2 pilot figure, dan yang satu lagi ada 2, dan kita ini dapat 2 core fighter di sini. Terus di sini juga banyak gimmick-gimmick kecilnya itu ya unik lah. Kayak misalnya di sini ini juga ada sedikit artikulasi ada artikulasi kecil di situ, tapi itu ntar aja gue bakal jelasin ya. Terus di sini ini bakal sirip jadi sayap pas berubah jadi G-Fortress atau mode pesawatnya, atau pas jadi sebelum dockingnya ini. Dan dari Master Grade Double Zeta Gundam Furka ini apa aja yang kita dapat? Yang pertama yaitu satu double beam rifle. Beam rifle-nya ini yang bakal jadi pesawatnya buat chest fighter-nya ini, atau ya yang buat mendarahin dadanya ini. Dia ini terpisah. Nih kan ada super fighter-nya itu terpisah, tarin yang dikenalin sama yang ini. Nah di sini kalian bisa lihat ini ada kokpitnya, tapi nggak ada pilotnya karena Bandai cuma ngasih 2 piece pilot figurnya doang. Terus di sini ada tangan yang nyantol, cuma 1 doang buat pegang double beam rifle-nya. Terus di sini juga ada kayak warna hijaunya ini yang biasa kalian lihat. Ini itu namanya kayak jenis bidikan. Terus ini yang gagangnya ini beam rifle-nya ini kita bisa gerakin. Dan di sini dia ada kayak warna silvernya gitu. Warna silvernya bagus, coatingnya juga bagus. Di sini juga ada warna silver lain yang di chestnya ini bagus banget. Terus di sini gua nggak tahu ini gimmicknya bakal apaan, tapi yang jelas ini jenis gimmick kecil doang. Terus ininya juga bisa ditutup buat pas dijadiin pesawat. Dan habis itu kita dapat ekstra satu top fighter, core fighter. Jadi ini ada pilotnya juga di dalam, bisa dibuka.
Nah, bisa dibuka kayak begini. Nah, kalian bisa lihat ini ada pilot figurnya. Dan ini bisa dibuat nggantiin ini, tapi ini yang bakal ngendarain leg up atau kaki, bagian kakinya itu. Terus di bagian core fighternya ini banyak artikulasinya juga. Gue bakal jelasin artikulasi ininya. Ini tuh bisa dicopot rodanya ini. Nah, kayak begini. Terus ininya bisa kita gerakin kayak begini. Jetnya ini bisa kita gerakin. Terus kita tekan buat dijadiin core fighter. Bagian sininya dijadiin cockpit. Terus ini ditekan, terus aja tekan. Ntar juga bakal masuk. Dan ininya ditutup sayap kiri kanannya. Nah, ditekan masuk kayak gitu. Habis itu ininya tinggal dikebawahin. Nah, kayak begini. Terus sirip belakangnya tinggal dimasukin sini. Nah, kelar deh. Jadi, nah habis itu ada apa lagi? Yaitu dua piece tangan lagi ngenggam gini. Nih di sini ada dua juga, dua set. Ini yang bisa digerakin jarinya. Ini kayak begini doang. Terus habis itu dua set pengganti tangan ini tuh bisa dicopot. Jadi ini yang buat buat pegang beam sabernya nanti. Terus habis itu yang paling keren inilah. Beam sabernya ini gede guys, lebih gede daripada punya siapapun. Dan mungkin ini adalah beam saber terbesar yang ada di universe Gundam. Bahkan ini aja tingginya ngelebihin Gundamnya sendiri. Tuh, beam sabernya nggak dihitung. Oh, hitung aja deh. Tuh, bahkan kalian bisa lihat ini hampir setara sama sepanjangnya beam sabernya ini. Terus ini juga ini lumayan solid, dia keras, padat. Jadi ini gak gampang patah, gak bakal loyo juga. Dan keren. Tuh, bisa disumpit makanan juga guys. Dan gua akan langsung buat ke artikulasinya aja, karena biar gak makan durasi juga. Jadi yang pertama nih, kepalanya ini rada unik. Dia dari di Vivin-nya ini bisa digerakin, bisa kita gerakin, tapi ada rada minusnya. Ini jenongnya ini kurang kenceng. Yang ini bisa jadi high mega cannon, karena ini dia kayak cuman di slide gitu, nggak diklik gitu. Terus Vivin ini bisa digerakin kayak gini, bisa kita artikulasiin, bisa ke samping. Tapi ini sensitif, kalau misalnya terlalu maksa, ntar jenongnya juga bakal lepas. Terus dari sini, nah kan baru gue bilang. Nah, ini kayak begini bentuknya. Jadi nanti kita tinggal slide gini aja. Nah, udah langsung pasang gitu. Nah, buat kepalanya ini dia lehernya bisa ditarik kayak begini. Luar biasa. Baru pertama kali loh lehernya bisa diginiin. Nih, kalian bisa lihat. Terus habis itu nih yang jelas bisa diputar 360 derajat, tapi nggak bisa pas lagi di kondisi kayak tadi, kondisi normal, karena dia bakal kalang sama kerah belakangnya. Terus di belakangnya ada kamera belakangnya juga, nggak gue kasih stiker, nggak bisa nengok kiri kayak gini, kiri kanan dikit. Habis itu buat di gimmick bahunya, yaitu ininya, sirip ininya kita bisa gerakin, bisa digerakin sampai sini juga bisa. Terus ditekuk kayak gini, tapi aslinya kayak begini. Terus di sini juga tangannya dulu ya, sirip merahnya ini bisa kita tekuk, bisa kita artikulasiin. Ini rotasinya maksimal guys, bisa ditekuk dari atas sampai bawah. Yang kecilnya juga, yang kecil cuma sampai segini doang, nggak bisa diartikulasi banyak. Terus tangannya ini seret banget guys. Nih kita bisa sampai segini, bahkan lebih tinggi lagi, bisa sampai segini. Hebat loh, Master Grade bisa segini. Artikulasi tangannya lebar banget, karena dia nggak pakai ball joint, dia kayak pakai jenis kayak bentuknya itu mur gitu. Terus
Habis itu nih bisa ditekuk sampai sini doang. Oh, nah ya bisa sampai segini, lumayan keren. Dan tangannya ini bisa digerakin. Nah ini bakal copot, ini bisa diganti buat yang handle beam saber tadi. Jarinya ini bisa kita artikulasiin dikit, bisa kita tekuk. Tapi ya gitu, ini agak rapuh dikit, jadi gua nggak terlalu berani buat mainin artikulasinya karena ya sensitif, tercopot. Malas lagi gua masangnya. Tuh, ini aja gua males masangnya. Ya gitulah, bodo amat, biarin aja. Nah terus habis itu ini juga bisa dirotasi 360 derajat. Agak ribet, ada pesawat, ada sirip pesawatnya. Nah intinya bisa 360 derajat, kalian bisa lihat. Terus yang di bagian tangannya ini dia bisa bisa digerakin kayak begini, armor tangannya. Terus terus habis itu kalau perutnya ini dia nggak bisa digerakin, maksudnya nggak bisa diartikulasi ke kiri atau ke kanan karena ini tuh dia core fighter, nggak bisa digerakin juga, nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian lihat ini keangkat, jangan salah, ini bukan pinggangnya tapi ini dari kolornya atau waist unitnya. Terus habis itu yang tadi sebelumnya ini ada gimmicknya di sini, ini bisa dinaikin. Terus habis itu buat kolornya, yaitu di sini ada gimmicknya, kita bisa gerakin kolornya, bisa kita sesuaiin dan ini bisa kebuka. Terus habis itu di sini ada gimmick kecil tapi ini susah banget gua ngebukanya. Kudu pakai beam saber tapi susah. Ya intinya ada, nah kayak begini, ada sedikit artikulasinya. Nah kayak begini ada gimmick kecil-kecilnya, bisa kalian lihat ada yang keluar dari sini. Nah habis itu buat di sampingnya ini ada kayak sini siripnya gitu. Kalau misalnya di Freedom Gundam ini kayak railgunnya gitu mungkin. Nah tapi ini bukan senjata, tapi ini cuma sirip doang. Dan habis itu apalagi ya? Oh ya, di Gundam Double Zeta ini dia nggak punya collar bagian belakang, alias dia telanjang bagian belakangnya, cuman ketutup sama backpack doang. Ini kalian bisa lihat di sini, cuman kelihatan bagian belakangnya. Ini body shaming banget sebenarnya. Terus habis itu buat di bagian kakinya ada yang paling gue benci, yaitu ntar gue bakal jelasin. Yang pertama gue bakal jelasin dulu di sini. Ini dia kayak ada lututnya gini, ini bisa digerakin kok. Itu bisa kalian mainin. Karena ini bakal jadi kayak ya yang jelas bagian dari pesawat. Terus di sini juga bisa digerakin juga. Ininya bisa digerakin nih, kayak begini. Terus kakinya ini bisa ditekuk, bisa diangkat ke depan. Oh nggak bisa karena kalang kolornya terlalu gede. Tapi ini bisa ditekuk kayak begini. Ini terlalu luar biasa buat ukuran master grade sebesar ini. Terus nah bisa ke samping juga kayak begini. Aduh gue maksain banget. Nah ke sampingnya cuma sampai segini doang, nggak bisa banyak biar artikulasinya mampet. Dan ini bisa ditarik tapi gue benci itu karena bakal kendor dan masanya agak ribet. Terus buat di bagian, tapi ntar bakal gue jelasin sebelum berubah jadi G-Fortress, gue bakal berubahin. Terus habis itu di sini ada gimmick kecil juga di bagian kakinya. Ini dia kayak ada tlap kayak Unicorn Gundam gitu, dia ada kayak high heelsnya gitu di sini. Nah unik. Terus di kakinya ini kita bisa angkat gini, angkat ke atas, terus ke kiri ke kanan bisa. Oke, mantep, bagus. Terus buat backpacknya di sini, nah ini bisa diartikulasi sedikit, bisa digini-giniin, bisa digerakin, bisa kita mainin. Terus buat dari beam sabernya ini yang bisa dijadiin cannon juga, ini bisa digerakin, bisa kita giniin sampai batas mentoknya segini. Terus bisa kita majuin sampai depan juga. Terus habis itu di siripnya ini kita bisa mainin sedikit. Nah bisa kita mainin kayak begini.
Terus di bagian tadi juga gue udah jelasin, di sini ada bagian rudalnya atau missilesnya, kita bisa buka, bisa kita garuk-garuk kayak begini. Kita tutup lagi. Terus di sininya juga ada sedikit gimmick, ininya buat diangkat ke atas ke bawah dikit. Terus ini ada thrusternya itu atau jet pendorongnya gitulah. Terus ini di bagian belakangnya ini juga bisa kita gerakin sedikit di bagian betis kaki Double Zeta Gundam. Nah, karena gue udah terlalu banyak ngejelasin, langsung aja gue bakal rubah ini ke G-Fortress. Dan ya guys, ini dia G-Fortress. Ini adalah bentuk mobile armornya atau mode pesawatnya Double Zeta Gundam. Kenapa dinamain G-Fortress? Karena ini udah kayak jenis pesawat benteng gitu guys. Dia udah kayak bentuknya kayak pesawat perang gitu, kayak yang pesawat markas gede gitulah. Dan ini Double Zeta Gundam dalam mode G-Fortress ini disebut juga sebagai mobile armor. Mobile armor itu kayak jenis mobile suit raksasa, lebih gede daripada Gundam. Dan ukurannya dan jenisnya itu kayak ada Psycho Gundam Mark II, Big Zam, Destroy Gundam, dan masih banyak lagi. Dan ini salah satunya juga jadi mobile armor yang lumayan keren dan paling OP. Maksudnya ini Gundam kecil yang bisa jadi mobile armor kecil. Terus di sini kan bisa lihat di sininya ada kokpit kecilnya. Ini nggak gua kasih pilot karena emang nggak ada lagi. Kokpitnya bisa dibuka. Terus di sini ininya bisa dilepas, tapi kalau dilepas nanti bakal jatuh. Tapi ini juga nggak ngeklik banget ya, jadi nggak ngefit banget tuh, ngelos dikit. Terus dan gue lupa ngasih tahu kalau tangannya ini dia bisa diputar dari atas ke bawah, jadi dari telapak tangan jadi jet atau thrusternya gitu. Terus di sini gue ngebuka tempat rudalnya ini. Terus ini di sini ada rudalnya kayak sebelumnya. Terus ininya tadinya ini gue lupa ngasih tahu juga, yang birunya di pundak ini bisa diangkat sampai ke atas, bisa diputar 360 derajat. Terus abis itu telapak kakinya ini, nah seperti yang gue bilang, ini tuh harus ditarik. Dan gue yang paling tadi bermasalah itu di bagian kakinya, karena itu bakal repot banget dan butuh waktu, pegel gua ngaininnya. Terus di sini yang tadi ada di di telapak kakinya, jadi nih gua harus diputar 360 derajat dulu, habis itu ditekuk. Terus di belakangnya juga ada jetnya banyak, ada 6, 7, 8, ada 8 biji, 9, 10 sama di bagian tangan. Dan terus di sini juga ada sirip dari backpacknya, dan ini case jenis sirip dari kakinya itu yang tadi. Terus di sini kelihatan gini aja. Sini kelihatan bagian kokpit atau core fighternya ini. Terus ini waist unitnya juga masih kelihatan, emang kayak begitu. Terus di sini yang jadi kepalanya ini double beam rifle. Dan gua akan nge-disassemble atau memecah ini jadi masing-masing core fighternya, kayak Megazord gitu. Dan oh ya, nih kalian bisa lihat di sini, ini ada kepalanya kelihatan. Jadi kepalanya ini ditutupin sama bagian dadanya ini bisa ditarik dan ditutup sama double beam rifle-nya ini. Dan langsung aja gue bakal ini, tapi gue maaf, gue tampilin proses perubahan dari G-Fortress sama perubahan jadi beberapa core fighternya itu. Karena ya gitu, mau memperpanjang durasi, gue males banget. Langsung aja bakal gua rubah dulu ke mode perpecahannya. Dan ya guys, ini dia bagian terakhirnya, yaitu dari masing-masing core fighternya itu, yaitu yang pertama dari core top, core fighter, dan core base. Core base ini bagian kaki dan backpack, core top bagian dada, tangan sama kepala, dan core fighter di bagian inti. Dan ya begini doang sih, tinggal dari pas di G-Fortress, cuman ininya aja dicopot.
dan tinggal pasang salah satu dari core fighternya, ntar tinggal dicopot dan kelar. Dan ya nggak banyak sih dari ini semua, dari semua bagian core ini sama aja, nggak ada yang membedakan, cuman ya bedanya cuma dicopot doang. Dan gua kayaknya nggak akan bikin pose-posenya dulu karena Double Zeta ini cuman apa, gimana ya, gue bingung mau ngeposinnya gimana, belum ada inspirasi. Tapi ya nanti gue bakal kasih link di Instagram buat pose-posenya kayak gimana aja. Dan buat kalian yang udah nonton video yang panjang ini dari awal sampai akhir, jangan lupa buat di subscribe, like, share, and comment.